Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan seni rupa di sekolah dasar. Pendidikan seni di negara kita telah mengalami berbagai pembaharuan dari waktu ke waktu. Pembaharuan dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan seni. Salah satu usaha pemerintah yang secara sentral memperbaharui sistem pelaksanaan pendidikan seni adalah penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang sedang dilaksanakan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan setiap periode tertentu untuk menghadapi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebudayaan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan seni telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Meninjau perkembangan atau perubahan kurikulum pendidikan seni di Indonesia pada dasarnya melihat perkembangan konsep pendidikan seni yang digunakan. Dalam kurikulum sekolah di Indonesia, perkembangan ini secara langsung menunjuk periodisasi tahun-tahun di mana kurikulum nasional diberlakukan sejak Indonesia merdeka sehingga saat ini. Walaupun demikian, wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan seni sebelum Indonesia merdeka perlu juga diketahui untuk memberikan gambaran yang lebih utuh untuk perkembangan kurikulum pendidikan seni di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena konsep yang menjadi latar belakang pembentukan kurikulum pendidikan seni tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem atau konsep pendidikan sebelumnya yang dibangun sejak masa penjajahan. Pada video kali ini yang akan kita bahas kurikulum pendidikan seni sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama, kurikulum pendidikan seni sebelum kemerdekaan, seperti yang telah kita pelajari pada kegiatan belajar sebelumnya, pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kebutuhan masyarakat, perkembangan disiplin ilmu dan pengembangan teknologi. Berdasarkan beberapa sumber yang pernah mengikuti pendidikan di zaman penjajahan Belanda, dapat digambarkan bahwa konsep kurikulum pendidikan seni rupa yang berkembang pada masa itu merujuk pada konsep pendidikan seni yang berlaku di negeri Belanda. Masa antara tahun 1930 sampai 1945. Kurikulum pendidikan seni sangat berorientasi vokasional dengan penekanan pada penguasaan keterampilan menggambar yang sangat relevan dengan bidang ketukangan dan industri kecil. Periode antara tahun 1930 sampai 1945 sebenarnya diwarnai juga oleh suasana penjajahan Jepang yang berlangsung singkat dibanding masa penjajahan bangsa Belanda. Masa yang singkat saat penduduk Jepang ini tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan atau perkembangan kurikulum pendidikan seni rupa saat itu. Semangat anti-Belanda yang dihembuskan pemerintah pendudukan Jepang lebih kepada penglibahasaan kepada bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Segala sesuatu yang berbau Belanda, buku-buku pelajaran yang berbahasa Belanda dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia atau Jepang. Sayangnya, untuk pelajaran seni rupa, karena dianggap tidak memiliki nilai strategis, upaya itu tidak dilakukan sehingga para guru membuat acuan berdasarkan interpretasinya masing-masing dan cenderung mengikuti pola kurikulum sebelumnya.
Usaha para guru ini pada umumnya tidak terlalu mempersoalkan peran pendidikan seni rupa terhadap peserta didik. Dengan demikian, dapat diduga kurikulum pendidikan seni rupa pada saat itu cenderung masih berwarna vokasional yang menekankan pada penguasaan keterampilan menggambar. Periode selanjutnya, pada masa Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik antara tahun 1945 sampai 1948. Pada masa ini, semangat untuk mengusir penjajah berkobar di masyarakat. Perlawanan terhadap penjajah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di sekolah-sekolah dan usaha untuk menanamkan semangat melawan penjajah ini secara sengaja maupun tidak mempengaruhi karakteristik materi pembelajaran. Mata pelajaran olahraga diisi dengan kegiatan bela diri dan baris-baris ala tentara. Pelajaran menyanyi diisi dengan lagu-lagu perjuangan. Demikian juga dengan pelajaran seni rupa atau menggambar diisi dengan kegiatan menggambar poster-poster perjuangan dan menggambar yang bertemakan anti penjajahan. Yang kedua, kurikulum pendidikan seni setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan seni rupa atau menggambar di Indonesia masih mengikuti pola kurikulum pendidikan seni di Belanda, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Buku-buku yang digunakan adalah buku-buku terbitan Belanda yang dipandang memenuhi tuntutan rencana pembelajaran seperti cara menggambar, marilah menggambar, isi buku tersebut adalah bagaimana teknik menggambar dan bagaimana menggunakan teknik tersebut untuk mengekspresikan pikiran melalui gambar. Buku-buku yang dipengaruhi gerakan reformasi pendidikan seni di Belanda ini telah mengarah kepada reformasi mata pelajaran menggambar. Sasaran reformasi ini adalah menggambar konvensional yang esensial ke menggambar ekspresi yang kontekstual serta perubahan prinsip pendidikan seni dari pola transmisi menjadi pola pemfungsian seni sebagai sarana pendidikan secara umum. Istilah seni pun telah merangkum semua cabang seni, termasuk menggambar. Selain Belanda, pengaruh perubahan kurikulum pendidikan seni setelah kemerdekaan juga datang dari Amerika dengan dikirimnya sarjana-sarjana pendidikan kita ke Amerika dan negara-negara lainnya. Pengaruh Amerika ini sangat terasa terutama dengan buku-bukunya seperti Education Through Art, karya terkenal dari Herbert Reed, Creative and Mental Growth, karya Victor Lowenfeld, dan Art as Experience, karya G. Dewey. Isi buku-buku ini terutama tentang penggunaan seni dalam pendidikan, dengan tujuan bukan untuk menjadikan seorang anak terampil dalam seni, tetapi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Sekian video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.